akan dibawakan oleh ustaz kita yaitu Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilakan dan kami akhiri. Wallahu musta'an wal itiklam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adakala kalimat yang sempurna sebagai ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh anak kita tadi. Di mana Allah berfirman di dalamnya ada 4 golongan. Ma salakakum fi saqar. Ketika penduduk syurga sudah dimasukkan di dalam syurga, penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Setelah hisabnya Allah selesai, maka yang penduduk syurga melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan bermacam-macam model. Ada yang secepat kilat, bighairi hisab, ada yang tanpa hisab. Akan tetapi ada juga yang tergelincir sehingga masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu ahli syurga ternyata penasaran. Masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka, apa yang membuat kalian dimasukkan di dalam api nerakanya Allah? Apa yang membuat kalian dilemparkan ke dalam neraka? Ada 4 jawabannya di ayat ini. Yang pertama, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk golongan orang yang menunaikan sholat. Lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang mendirikan ataupun menunaikan sholat. Kalau kita baca firman Allah yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhanku hanyalah Allah, Tuhan kami hanyalah Allah, tetap teguh pendiriannya. Summa istaqamu, tidak bergerak. Ketika ditanya mar rabbuk, siapa Tuhanmu, maka mulai dari ketika dia lahir sampai di ujung hayatnya, sampai di akhir hayatnya, dia bawa terus kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak pernah bergeser dari situ keyakinannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Makanya Nabi kalau ketemu sahabatnya, jumpa dengan sahabatnya, beliau selalu ingatkan. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya? Jaddidu imanakum. Artinya selalulah perbaharui iman kalian. Dalam semua aspek. Perbaikilah imanmu, perbaharuilah setiap saat imanmu. Karena kenapa? Terkadang iman kita merosot. Terkadang iman kita tidak merata. Di mana tidak meratanya? Saya mungkin mengambil 2 contoh kecil saja. Contoh yang sederhana. Yang pertama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rakaat al-fajr
khairum minad dunya wa ma fiha. Contoh. Rasulullah bersabda 2 rakaat salat sunnah fajar atau salat sunat sebelum subuh khairun, jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Belum salat subuhnya. Hadis yang lain. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Jadi yang dijanjikan oleh Allah adalah surga bagi haji yang mabrur. Sekarang pertanyaannya, coba kita bandingkan yang dua ini. Pakai logika kita, pakai iman kita. Apakah iman kita ini sudah merata? Senantiasa kita perbaharui iman kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharui iman kalian. Perhatikan. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh khairun, jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan jangankan 2 rakaat sebelum subuh, salat subuhnya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga, atau yang dijanjikan oleh Rasulullah melalui yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah adalah surga bagi haji yang mabrur. Ketika kita haji, keluarga kita tinggalkan, kampung halaman kita tinggalkan, semua dunia kita tinggalkan, dagangan kita tinggalkan. Kita harus membayar 49 juta rupiah. 49 sekarang Pak ya? Atau berapa? Ada kenaikan. Pertanyaannya mengatakan, apa yang membedakan antara dua ini? Salat sunat sebelum subuh dan salat subuhnya dengan haji. Apakah merata iman kita? Itu yang perlu ditanyakan. Yang perlu kita tanyakan dalam hati kita. Kenapa ketika Rasul mengatakan, contoh, afdalus sadaqah, sadaqatum fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah, sedekah di bulan Ramadan. Kita banyak mengeluarkan sedekah. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Tapi ketika kita ditawarkan untuk program yang lain, misalnya program umrah, 31 juta rupiah. Jauh lebih tertarik kita. Apakah sudah merata iman kita kira-kira? Contoh yang kedua, yang sederhana. Kita ukur apakah sudah merata iman kita. Apakah seharusnya kita perbaharui iman kita. Pernah saya sampaikan, man sholat subha fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Sampai masuk waktu fajar, dia sholat sunat 2 rakaat. Setelah sholat sunat 2 rakaat, apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah? Maka seolah-olah pahalanya seperti pahala haji plus umrah. Tamah. 3 kali Rasul mengatakan sempurna, sempurna, dan sempurna. Lalu kenapa kita tidak mengambil yang itu? Berarti masih ada tidak merata iman kita. Itulah Rasulullah selalu menyampaikan ke sahabatnya ketika beliau bertemu sahabatnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Jangan sampai tidak merata iman kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami hanyalah Allah, tidak bergerak. Tidak pernah melenceng dari situ, keyakinannya selalu kuat. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka teguh pendiriannya, meniti jalan yang lurus. Itulah yang dikatakan istiqomah. Teguh pendirian, meniti jalan yang lurus. Kadang di mana-mana saya ditanya, bagaimana cara istiqomah? Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Yang paling pertama kalau kita mau istiqomah adalah istiqomalah dalam sholat. Istiqomalah ketika menjaga sholat. Kenapa? Jika kita istiqomah menjaga sholat kita, mendirikan sholat kita yang 5 kali dalam sehari,
maka semua rukun-rukun Islam insya Allah dengan izin Allah akan mudah kita istiqomah. Kenapa? Salat fardu 5 kali dalam sehari. Haji hanya dianjurkan ketika kita mampu. Wajib sekali seumur hidup. Itu pun jika kita mampu. Puasa hanya sekali dalam 1 tahun, sebulan. Zakat ketika mencapai nisabnya, ketika mencapai haulnya. Salat 5 kali sehari. 5 kali sehari kalau kita mampu istiqomah menjaga salat yang 5 ini, maka insya Allah puasa yang hanya sebulan yang wajib di bulan Ramadan cuma sekali dalam setahun, sebulan dalam setahun. Zakat sekali dalam setahun. Jika sampai nisab dan haulnya, misalnya zakat emas. Haji sekali dalam seumur hidup. Itu pun man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Orang yang istiqamah dalam salat insya Allah akan terus menjaga istiqamahnya. Bahkan yang lain akan ikut istiqamah. Kenapa? Itulah firman-Nya Allah di dalam Al-Quran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang salat, maka yang paling pertama yang Allah karuniai kepadanya adalah karakter, diberi karakter. Seperti apa karakternya orang yang salat? Maka Allah karuniakan kepada orang yang menjaga salatnya, Allah karuniakan tanha anil fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji. Karakternya Allah karuniakan karakter yang menghindarkan dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Itu yang paling pertama. Ketika kita salat, selesai salat, maka yang paling pertama Allah karuniakan adalah karakter yang membentuk kita untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali membaca, jadi kalau kita mengatakan apa yang harus saya lakukan untuk bisa istiqomah, meniti jalan yang lurus, kuat pendirian, maka belajarlah dari salat. Tetapkan salatnya, dirikan salatnya, jagalah salat itu, insya Allah yang lain akan dengan izin Allah akan mudah kita istiqomah kepada yang lain. Lalu apa yang akan kita dapatkan dengan istiqomah, dengan salat? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah maka terus dibarengi oleh malaikatnya Allah dalam kehidupannya dunia. Alla takhafu wa la tahzanu. Sebahagian ulama mengatakan bahkan ketika dia sakratul maut di ujung hayatnya, maka tetap malaikat menemaninya. Apa yang disampaikan malaikat? Alla takhafu. Ketika sakratul maut datang, maka malaikat terus menemaninya. Apa yang disampaikan malaikat kepada orang yang sakratul maut yang istiqamah? Alla takhafu. Hai manusia yang istiqamah, janganlah kamu takut menghadapi sakratul maut. Karena kami malaikat Allah akan meminta kepada Allah keringanan ketika engkau melewati sakratul maut. Janganlah engkau takut masuk nantinya di kubur. Karena kami malaikat Allah akan menemanimu untuk menjawab pertanyaan malaikat-malaikat yang di kubur. Hai orang yang istiqamah, janganlah engkau takut ketika engkau nanti pada mahsyar. Kami yang akan menemanimu di pada mahsyar, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang yang istiqamah, janganlah engkau takut ketika engkau melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Maka kami malaikat-malaikat Allah memang ditugaskan bagi orang yang istiqamah untuk menemanimu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kedua, apa pesan malaikat? Apa tugas malaikat? Apa yang dikatakan malaikat kepada orang yang istiqamah? Mulai dari dia kehidupan dunianya bahkan sakratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau bersedih. Ketika sakratul maut, ketika maut sudah datang dekat ajal kita, kembali malaikat Allah terus membarengi orang yang istiqamah. Apa yang dia sampaikan? Di samping tadi menyampaikan jangan kamu takut.
beliau juga malaikat juga akan menyampaikan wala tahzanu, janganlah engkau bersedih karena harus meninggalkan keluargamu, harus meninggalkan anak dan istrimu, harus meninggalkan keluargamu, kampung halamanmu, semua yang engkau tinggalkan di dunia jangan engkau sedihkan. Kenapa? Karena kami yang nanti yang akan menjaganya selepas engkau pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah, inilah yang dikatakan wa absyiru bil jannah. Sambungan ayat mengatakan dan sampaikanlah kabar gembira surga baginya karena perjalanan hidupnya, kematiannya, ketika dia sakratul maut, ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar, ketika di melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bagaimana dia tidak tenang? Sementara malaikat terus mendampinginya di setiap saatnya bagi orang-orang yang istiqamah. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya overtime 4 menit. Insyaallah kita lanjutkan di kelompok yang kedua besok. Yang paling pertama tadi, masalah kakum fi sakar, apa yang membuat kalian dimasukkan di dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin, kami tidak tergolong orang yang salat. Insyaallah besok lanjutannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.